Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Senang sekali hari ini kita bertemu lagi di materi budaya Banyumasan. Nah, hari ini kita masuk ke bab 2 yaitu tata krama di luar lingkungan sekolah. Oke, masih belajar bersama Bu Nesa. Kita belajar mengenai tata krama bagaimana sih apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di luar lingkungan sekolah. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke anak-anak, ketika kita berada di luar sekolah, tentunya kita juga harus mengikuti tata krama dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di luar lingkungan sekolah berarti kan di masyarakat ya, di lingkungan rumah, di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai siswa yang baik ketika kita bertemu atau mungkin berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang di luar lingkungan sekolah? Let's check this out. Oke, yang pertama, nah, ketika kalian berpapasan dengan bapak dan ibu guru atau orang yang lebih tua di jalanan, apa yang harus kalian lakukan? Tentunya yang pertama, the one and only is menyapa, ya. Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Pak Guru, gitu. Atau Sugeng Enjing Bu Guru, Sugeng Enjing Pak Guru, gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang lebih tua, misalnya kalian mau lewat gitu ya, mau lewat. Kalau mau lewat, bilang punten, nun sewu, nderek langkung gitu. Itu lebih baik, oke? Itu menunjukkan bahwa kita adalah seorang siswa yang memiliki aturan yang baik. Nah, yang kedua itu mengucapkan salam ya seperti tadi yang sudah Bu Guru jelaskan. Mungkin kalau misalnya tidak sedang pandemi Covid, kita bisa berjabat tangan ya atau mencium tangan guru. Tapi kalau ini sedang di masa pandemi, ya berarti lebih baik untuk berjaga jarak dan tidak mencium tangan. Tapi kalau mengucapkan salam masih boleh dong. Dan yang ketiga itu menghormati, ya tetap menghormati yang namanya Bapak Ibu guru atau orang yang lebih tua itu jelas mereka itu lebih tua daripada kita. Maka kita harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Selanjutnya, bagaimana sih ketika kalian bergaul dengan teman di luar sekolah? Tentunya ketika bergaul juga harus ada aturannya. Aturannya bagaimana? Yang pertama, kita harus bergaul atau bersosialisasi dengan teman menggunakan perkataan yang santun atau bahasa yang santun dalam berbicara. Kemudian kalau misalnya kita sedang bermusyawarah atau mungkin sedang rebutan sesuatu nih. Nah, kita menghargai pendapat teman, mau berbagi dengan teman dan tidak pelit. Kalau kita punya rezeki, kita punya makanan gitu, kita lihat teman kita nggak bisa beli apa yang kita bisa beli, lah kita nggak ada salahnya kita berbagi gitu ya. Nah, kalau berbagi itu indah ya. Dengan berbagi sedikit demi sedikit, pahala akan mengalir ke kita. Dan yang terakhir, kalau berteman itu nggak boleh egois. Kenapa? Kalau bertemannya egois nanti nggak ada yang mau temenan sama kita ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak gitu, harus bareng-bareng. Nah, bagaimana sih ketika misalnya kita berwisata? Nah, harusnya ini kalian kelas 5 itu berwisata ya. Tapi kalian ini sedang pandemi COVID, jadi sayang sekali kita tidak bisa berwisata. Nah, saat berwisata, kita punya aturan juga. Aturan yang pertama adalah kita harus mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Masa sih mau pergi ke luar-luar, nan jauh di sana pakai pakaian yang compang-camping itu kan nggak baik ya. Sayangnya dilihat itu nggak pantas gitulah. Nah, kita nggak perlu pakai pakaian yang mewah, kita hanya perlu pakai pakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Dan yang kedua, jangan ya nggak usah pakai perhiasan yang berlebihan. Kenapa? Karena mengundang kriminalitas, oke? Kejahatan di luar itu terjadi nggak hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Jadi lebih baik kita mengenakan perhiasan secukupnya aja. Bawa uang juga secukupnya, jangan terlalu menghambur-hamburkan uang. Kenapa? Ingat kalau sudah pulang wisata kan kita perlu jajan lagi, kita perlu hidup lagi gitu kan ya. Jangan dihabisin semua di tempat wisata, oke? Bawa uang secukupnya aja sesuai rencana. Oh, kira-kira aku mau beli ini gitu, sesuai rencana aja. Itu akan lebih menghemat. Selanjutnya bawa barang bawaan secukupnya. Kenapa Bu Guru kok nggak boleh bawa banyak? Karena nanti ribet ya. Udah lagi wisata di tempat orang gitu kan jalan-jalan ke sana kemari ngalor ngidul ingatan ngulon bawa barang bawaan banyak banget kayak orang mau pindahan itu ribet sekali, oke? Jadi bawa barang bawaan secukupnya aja biar untuk menghindari ketinggalan juga. Selanjutnya kita juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku di sana. Misal contoh nih, ada tata tertib jangan menginjak rumput atau jangan membuang sampah sembarangan. Ya harus kita turuti tata tertib itu. Karena kita kan sebagai orang yang sedang berwisata atau pelancong. Nah, maka pelancong harus menuruti tata tertib atau aturan yang terdapat di tempat tersebut, ya.
Ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berpijak, kita harus mengikuti tata aturan yang terdapat di daerah tersebut. Selanjutnya ini tertib dan harus banget menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban juga ya. Gak boleh berbuat ribut di tempat umum, memalukan gitu ya. Selain itu juga kita juga harus menjadi pelancong yang terhormat gitu lah. Jangan buang sampah sembarangan. Aduh, sayang sekali ya. Kemudian kalau di sana-sana itu, ya nggak di sana ya nggak di sini ya, kita harus berbicara dengan bahasa yang santun dan sopan. Dilarang menggunakan kata-kata yang kasar. Dan yang terakhir ini penting banget kalau misalnya kita sedang berwisata rombongan ya, entah itu rombongan RT atau rombongan sekolah atau rombongan keluarga, itu jangan memisahkan diri dari rombongan ya. Karena kita belum tahu tempat itu tuh seperti apa, tempat itu tuh bagaimana ya seluk-beluknya. Maka alangkah baiknya apabila kita berjalan berbarengan dengan rombongan kita. Jangan sendirian, jauh memisahkan diri. Aduh nanti kesasar, susah nyarinya, oke? Oke, selanjutnya, nah ini penting sekali nih. Tata krama saat mengunjungi acara keluarga, entah itu hajatan, sunatan, nikahan gitu ya. Kita harus banget pakai pakaian yang rapi dan sopan, karena akan ada banyak tamu di sana ya. Oke, pernah dengar gak pepatah seperti ini? Ajining diri sekolati, ajining rogo sokobusono. Artinya apa? Ajining diri sekolati. Kita itu, lidah kita itu menunjukkan siapa kita. Nah, ajining rogo sokobusono. Cara agar kita menghargai diri kita adalah dengan berbusana yang rapi dan sopan gitu ya. Kemudian tentu mengenakan perhiasan juga secukupnya, oke? Jangan keroncong-keroncong kayak gitu. Semua setoko di bawah semua. Nggak baik, oke? Kemudian mengucapkan salam nih kalau ketemu sama orang yang punya hajat gitu. Assalamualaikum, sugeng, kayak gitu. Kalau nggak di masa pandemi COVID kita bisa bersalaman. Tapi kalau lagi di pandemi COVID, cukup iya, menutup tangan aja kayak gini. Iya, seperti orang kalau misalnya bertemu dengan bukan murim kayak gitu ya. Selanjutnya kita juga harus mematuhi tata tertib acara. Kalau lagi di situ lagi sedang ada acara ramai ya kita jangan buat kegaduhan. Dan yang terakhir, bagus banget, penting banget kita harus berbicara dengan bahasa yang santun. Nah, anak-anak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan berbagai tata tertib di luar lingkungan sekolah. Nah, Bu Guru ingin mengetes lagi kemampuan kalian. Apakah tadi yang Bu Guru sampaikan sudah paham atau belum ya? Coba sekarang kalian membuka Coba sekarang kalian membuka LKS Budaya Banyumasan halaman 15. Nah, kerjakan soal penilaian harian KD 3.2 di halaman 15, tapi pilihan gandanya aja ya, nomor 1 sampai 10. Jangan lupa hasil tugasnya difoto dikirimkan ke Bu Nesya. Ya, Bu Nesya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.